Estimasi sekitar 1.700 akhir ya. Meskipun cukup jarang ada makam yang dibangun dengan model kayu bertumpuk seperti ini. Makam-makam seperti ini umumnya dipakai 1.700-an pertengahan sampai dengan 1.800-an awal. Bahkan sampai 1.800 pertengahan pun masih ada makam-makam dengan corak seperti ini. Bangunan strukturnya berasal dari tahun 1.800 awal sampai dengan 1.800 akhir. Intinya tahun 1.800-an. Jika dilihat strukturnya merupakan makam-makam dari tahun 1.800-an juga. Hasbiyallah, la ilaha illallah. Nah, ini kan sering ini soalnya pun apa Pak? Korosi. Nah, korosi. Ini mungkin sakit dibatasi kok. Terus tunggu-tunggu nek calon ini wirid-wirid. Kalau nyebate wirid Mataraman. Soalnya beberapa naskah-naskah wonten kados niku la ilaha illallah antar rahman rahim niku kasebat wirid lepas saking siksa kubur. Tidak jauh sama ya. Gampang lagi Yang ada di balik yang di sini. nggih. Jadi kok kita sakit di menawi badhe kula tiri menika. Ini Kiai Yasir sedang foto nisannya KRT Jayaningrat. Tempatnya ini adalah singkat yang ada tulisannya keterangan bahwa yang dimakamkan di area-area
Ada dua kotak, Dua lineal. dua lineal. Iya. Berarti Tabel. kalau sing nerat sudah dek. ing dina, Nggih. niku dina Pak. Dina. Dina. Dina Ing dina Jumah Jumat paing tanggal. Nah niki ingkang 11 nggih mboten niki Mboten. mboten Mboten. mboten. tanggal selawe Selawe nggih ya nggih. Tanggal Tanggal selawe Jumah paing tanggal selawe ing wulan bulan Rejab Rejab ing tahun Ehe. tahun Ehe Ehe ingkang niki ingkang apa tentu kula waris wetan ngoten terus ini kula lalu ingkang waris wonten dene kang nggih Wonten waris berarti kan di bawahnya ini iya ya ingkang yang punya waris ini ya nggih wonten wonten ingkang waris wonten dene Kang Asrat dene kang aserat Kiai Sah Manggolo Kiai Sah Manggolo Sah Manggolo. Nek kula niki napa niku Seto Seto Manggolo Seto Manggolo napa Suto Manggolo napa ini kan tak nggih nggih Seto sementara nggih Kiai Seto Seto setone radi-radi nggih 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 Seto Manggolo Kiai nggih Seto Manggolo Kiai Ngabdurrahman Abdurrahman Pangeran Mubin Abdurrahman Pangeran Mubin iki kula ragu niki Pangremen nek kula Pangremame ini kan soalnya ya Abdurrahman Pangra nggih Mamen ngoten Pangremamen Abdurrahman Pangremamen nggih nggih Mamen nggih kula tiba anom niku nggih Apa napa? titi napa anom napa nem nggih tiga nem nggih nggih ada dua pembacaan itu yang nggih nggih tiba anom napa tiba anem nggih tiba nem nggih Kiai jangan ngali nggih ingkang rai ingkang rai Raden Tumenggung Sumo Diningrat dua kalih gitu nggih nggih Sumo Diningrat dua terus Nggih. Jangan ngali jangan bilang kula radi menyaksikan yang itu nggih yang itu kan buatan ini kok yang mriki niku wondene ingkang nyai wondene nggih ingkang nyai itu niki Nggih. ya tok to niki ya Nggih. nyai nggih Kanjeng Bendoro Raden Temunggung Jayaningrat berarti yang di sebelah itu adalah nyai ya yang nyainya Jayaningrat. Temunggung Jayaningrat ya yang ini yang Jayaningrat ya yang itu yang Ya. menunjukkan yang lain-lainnya Ya, sebelah ya. sini mungkin ya Iya. ini yang Sumari di sekitar ini Nggih. sebelah ini itu Nyai Jayaningrat Ya. berarti dua ini kita bahas kita Nggih. Ras wonten Saman Ali Abdurrahman Nggih. Ras wonten termasuk Ingkang rai jadi dados terus Kiai Jangan Ngali ingkang rai Raden jadi Jangan Ngali niki rai niku Raden Temunggung Sumo Diningrat.
ya zaman kan itu. Jadi mereka ngarani dasman kasih. Tapi bini kok ben jalalen. Niko tapi ini makai kan. Mungkin akan lagi intinya ada seratan seperti ini. Iya. Skripnya ya. Gampang aja berarti kembali itu sama-sama Sami apa? Mungkin Tiket-tiket. Iya, ada apa itu? Dakhalal jannah, gitu tak? Iya. Pak Ida dakhalal jannah, nah ini kan berarti artinya wirid-wirid gitu. Bukan bertanda. Wah, Gitu. tapi sebenarnya data ini nggak tuh. Nek kula ku menduga niki sama wirid Wirid-wirid. nggih kula waos. Enten nyambungin niku bacaan wirid sanes petunjuk Oh, ini anu. Surah Ali Imran itu loh. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza fawzan 'azima. Faza fawzan 'azima. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nggih. 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 Wis, Pak. Nggih. Aplikasi ini kan pembagian tahun 8 tahun sekali. Tahun alif, tahun B, tahun C, tahun dal. Jadi kita Kita saat ini ya, tahun dal, proses tahun C, tahun baru, tahun ini. selama ini tahu berapa? Oke. Oh, balik tahun tinggal. Dan sering datas kejadian-kejadian Banget. aneh-aneh kan tentang Siklus 8 tahun sekali. satu ya, Kalau ini sekaten tahun jalan itu memang istimewa karena ada pertama dia jatuh Jumat Kliwon tahun lalu. Lo kejadiannya ya udah gitu ini. ini ayat-ayat ini. Iya, Ayat iya. tidak menunjukkan untuk sesuatu ayat Mem wal wassalamu wassal sal sin salamu Kalau perkiraannya Ar-Rahman ini Rahman ini ya. gitu Iya. alif lam ra ini malah habis gitu terus sakit begini Iya. pun gitu Ya kuat. ini Ar-Rahman Ya, Rahman. Napa niki bismillah. Bismillahirrahman nggih terus Mim. Rahimi ha ini Ha. Rahimi nggih mim ini Ar-Rahmatu nggih Napa tang kirian Pak Dul? Nanti potongannya barangkali terbaca di sini. Ar-Rahim Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim tak ini tak kita Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim pun yang pergi Ar-Rahim pun yang pergi terus Ar-Rahmah
ha mim ta Nggih. terus ngalim Ngala. ngal Ar-Rahmatu ala ala rahimi niki ha alif ro ha Nggih. ya mim Mim. Nggih, itu dulu. Nggih. Nggih. Boten. kertas tapi di sebelas Niki. Niki Pak di 11. min ini min mem nun min ini alif lam fa ro Alif lam fa ro. nggih fa niki fa ya fa ro Nggih. Boten, boten. Mulai, mulai, mulai. salim ma mem sin asya asya nggih mim masya Allah dan nggih maksudnya masya Allah Nggih. ini mem tuh saya beri itu saya beri nah oh gitu Nggih. gitu Jenengan ngeten Mas. gitu dan Jenengan lempar sini. ini pun Leres, leres. Cekau banget. iki saya beri ngeten nah Nggih, malah cekau. gitu Nggih. maksudnya gitu Nggih. Sementara ini. Nggih. Ain shot kata shot nih napa tok napa hilang ain shot hilang Allahumma Niki Niki, dereng, niki dereng, nggih. niki dereng niki. sini Ini urutannya. dua anu nggih Urutannya niki. nggih si wau sebuah musliman itu memsin mem lagi terus betul ketawis ini lang Boten. ketawis ini kita rofanga irfa irfa ini alif Tinggal wau gitu. alif rofanga Irfa. irfa lahumut Lahumut. daroja Darajat. nah gitu daro lahumut Darajat. daro Bicim. nggih Darajat. Ah. nggih min min Boten niki tak niki. Darajat ming nyambungan ini. itu mas niki Boten. niki tim mriki niki yang mbak niki Nambah. nggih niki mau wonten hamzah Nggih. lahumut daro Darajat. sampai tim mriki terus niki roh Nah, terus ya Pak Dur, terus ya. terus mem Nggih. mem non Non. wawu Niki rob. f gitu Mim. roh mem nun mem wawu nun wawu alif lam mem nun ha Maksudnya mawar. Betul, Penting terus ya. Nah, jelas banget dengan si lagi mas. Gitu.
Mem nun ya. Niki ya sedikit. Gitu. Iya. Ya nun wawu. Wa manin Wal Ya, mu'minina wal mu'minin. mu'minat. ni Wal niki wonten kedahe Iya, wonten iya. alif lam wal mu'minina wal mu'minat. Wal kinten-kinten nggih, kinten Pak Oman ini kinten riyan niki. Nah, sing niki sing kedah sing niku Pak. iki shot kata shot kan ini set nomor tok terus wawu ngain ha Sallu alaihi. sakit Nggih. shot lam niki nggih niki mriki Nggih. solu Alaihi. nggih alaihim Alaihim. nggih Oh, nggih Nyai. him niki karena ha ini Nggih. mem Nggih. alaihim Niki katosnya anu Pak Dul. nggih Sementara sepertinya ada yang susunannya enggak pas apa ya? kalau niki kok rada anu ragu Ragu. antara ini Mungkin ada yang Sama hilang ini. atau apa ya? nggih karena Nggih. kalau nanti sinting beliau sinting beliau sing Jaya Ningrat Iya, 3 iya. itu tertukar Tukar ya. tertukar Itu yang dulu malam-malam dulu. Nggih, Pak, malam susun itu nggih lanjut mumet nih kok. Nggih, nggih. Gitu. Nggih. Tertukar. Ah, ini kan wa akhiru dakwahum. Nah, niki pedot niki. Ah. Ini tempe iki kok. Ah, berarti Nah, waktu ini tertukar. Mas. Ini ke sini. Ah, Leres. Kita buka dulu. Niki ke sini Nggih. ini. Nggih. Siapa dulu? Siapa dulu? Oh, Niki, niki, aku niki. dengar ya. Nggih. Aja. Niki malah. Ah, nggih, Pak Dul geser Pak Dul. Nah, terus kok ngeten iki, Mas. Nggih, sepi nggih. Mas tanya Pak Dul kok sama. Niki ada sini. Nah, Iki niki. nyambung. Mas iki mau kok putus. Oke. Nyambung betul. Keren. Ya. Anu, Mas Aden Mas. Coba Pak, dari sini. Biasanya waktu itu asal nggih Pak. Ya. Ikan niki wae sing Niki pun nyambung saya. Niki mriki. Niki pedot. bentar ini coba. Nah, ini. Ini ya? Ini sini. Sini ya, harusnya sini ya. Ya. Coba ini gitu. Pas kelamin betul diadap kiri langsung tempel. Kita kan ngaji tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Pasarian Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat II di Keradenan Serumbung, Magelang. Beliau dalam catatan Keraton Ngayogyakarta merupakan menantu Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang mana beliau ini juga nanti akan menulis babat keraton yang bercerita tentang sejarah Islam di tanah Jawa sejak era Demak sampai dengan era Babat Giyanti atau eranya Perjanjian Giyanti. Beliau diperkirakan wafat 1700 akhir
dan dimakamkan di sini karena beliau merupakan Bupati daerah Kedu Selatan yang disebut dengan Remame. Nah, Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat ini nanti menurunkan banyak anak-anak yang terlibat di dalam sejarah Keraton Yogyakarta. Yang paling terkenal adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang dimakamkan di Jejeran. Leluhur KRT Jayaningrat merupakan orang-orang yang juga terlibat dalam sejarah Islam di Yogyakarta sejak era Mataram Islam sampai dengan era Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak era Mataram Islam, leluhur beliau yang terlibat dan yang paling dikenal pertama adalah Tumenggung Singoranu, juga Kiai Jejer. Kemudian ke bawahnya lagi ada Kiai Ageng Wonokriyo atau Kiai Krian yang makamnya di Jejeran. Ke bawahnya lagi ada Tumenggung Gajah Permodo, di bawahnya lagi ada Tumenggung Gajah Cilik, di bawahnya lagi ada Tumenggung Gajah Teleno atau Adipati Jayaningrat. Yang ini semua makamnya di Jejeran. Artinya beliau ini merupakan orang yang meneruskan bakti atau meneruskan upaya untuk menjaga tanah Mataram Islam ini menjadi sebuah negeri yang bermanfaat, negeri yang meletakkan iman dan Islam dalam perjalanan sejarah orang-orang di Jawa sejak era Mataram Islam sekitar abad ke-16 sampai dengan era Ngayogyakarta Hadiningrat sampai sekitar abad ke-19. Mari kita rawat makam ini, kita jaga, kita wariskan nilai-nilai luhur yang beliau contohkan melalui makam-makam yang bergurat aksara doa-doa dan bergurat wirid-wirid, yang mana wirid-wiridnya ini merupakan wirid-wirid khas Mataraman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari nisannya ini kira-kira estimasinya tahun berapa, Mas? Tahun secara makam ini estimasi sekitar 1700 akhir ya. Meskipun cukup jarang ada makam yang dibangun dengan model kayu bertumpuk seperti ini. Cukup jarang. Karena apa? Karena biasanya makam-makam di tanah Mataram dibangun dengan batu. Sedangkan ini adalah makam Bendoro Raden Ayu Jayaningrat, putrinya Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dinikahkan dengan Tumenggung Jayaningrat, yang kemudian beliau juga meninggal dan dimakamkan di sini. Sama di sebelahnya beliau, di sebelah makamnya KRT Jayaningrat. Makam ini juga sama bergurat inskripsi berbahasa dan beraksara Arab yang berisi doa-doa, kalimat-kalimat suci, dan juga merupakan bagian dari wirid-wirid atau doa-doa khusus yang diamalkan di telatah Mataram Islam Ngayogyakarta. Estimasi makam-makam seperti ini umumnya dipakai 1700-an pertengahan sampai dengan 1800-an awal. Bahkan sampai 1800 pertengahan pun masih ada makam-makam dengan corak seperti ini. Berarti 1800 ya, Mas? Ya, awal. Lebih awal 1800. Mungkin nanti kita juga perlu mengecek ada data yang terkait dengan wafatnya beliau. Ya. 1800 awal. Sedangkan ini adalah makam Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat yang ketiga, yang mana beliau ini juga makamnya bergurat inskripsi berbahasa Arab dan beraksara Arab yang berisi doa-doa, ayat-ayat Quran dan kalimat-kalimat suci. Beliau dimakamkan di sini karena memang meneruskan ayahnya, yaitu KRT Jayaningrat yang kedua. Makam ini jika dilihat bentuk nisannya dan bentuk bangunan strukturnya berasal dari tahun 1800 awal sampai dengan 1800 akhir, intinya tahun 1800-an.
Sedangkan ini adalah makam istri KRT Jayaningrat yang ketiga, yang beliau ini merupakan putri dari HP1, yang mana beliau dimakamkan juga di sini bersama suami. Makamnya juga sama, dilihat dari strukturnya, bentuknya juga berasal HP2 mas. Enggak, maksud saya putri dari HP2, yang mana beliau ini dimakamkan di sini dan menjadi bagian dari makam-makam tua di sini, yang jika dilihat strukturnya merupakan makam-makam dari tahun 1800-an juga. Artinya beliau-beliau ini wafat sekitar tahun 1800-an, bisa pertengahan, bisa akhir. Ini makam KRT Wiryo Jiningrat 1 yang merupakan bagian dari keluarga besar KRT Jiningrat 2. Dilihat dari bentuk makamnya persis seperti makam beliau, hanya bedanya tidak ada inskripsi selain di bagian nisan. Ini jika dilihat makam-makam ini juga makam tahun 1800-an, perkiraan kami 1800-an akhir atau 1800-an pertengahan. Tapi yang jelas ini adalah makam-makam dengan corak 1800-an. Yang bawahnya istri juga sama? Ya sama, ini juga tahun 1800-an. Di sini ada hiasan cukup cantik ya. Bagian belakangnya juga ada bagian mana makam-makam ini, tapi makam ini terbuat dari batu andesit, bukan batu putih sebagaimana yang lain. Oke. Ini tahun berapa mas? Sama Pak, 1800-an. Bayatan nggih? Bayatan. Coba tak dokumentasi nanti. Balik mas. Objek wisata makam ini Nggih. makam-makam dengan ciri tahun 1800-an. Semua ini ya, Ya, mas. semuanya. 4 ini ya? Ya, ini mas itu. Oke oke. Deskripsinya yang Nggih. Ini Wiryo Jiningrat Dua. Sidolawi kalau Sidolawi ya, yang ini. ya kita sebutnya 2 karena ada Ya. 2 Wiryo Jiningrat mas. Ya. Biar memudahkan saja Ya, satu ya. duanya itu. Ini menantu HP3 ya? sepertinya iya Pak. Nanti coba kita cek lagi. Ya, menantu HP3 ini. Istri tidak di sini tapi cuma satu. Ya. Tidak ada istri di sini, tidak ada cerita gitu. Iya, iya. Jika kita lihat pola tumpuk batu seperti ini juga berlaku di era 1700 akhir sampai dengan 1800-an awal. Di makam-makam ini dua ini lebih kuat pada era menunjukkan era 1800-an Awal. Kalau dari cerita itu mungkin pengamping kanan pengamping kiri beliau KRT Jayaningrat. Ya. Tapi Dan- hanya tutur saja itu. Dan ada hubungan persaudaraan memang sebab kan Iya. orang Jawa itu kan memakamkan makam-makam anak turun jadi satu dengan makam simbah. Ya. Entah itu Pak Leknya, ponaannya, Betul. sepupunya itu pasti ada hubungannya. Ini juga makam-makam dengan ciri 1800-an. Umumnya makam seperti ini disebut dengan makam robyong dengan batu putih dan ciri kijing dengan ukir-ukiran seperti ini. $1.800 ya. Ya. Ini nggak ditemukan inskripsi ya Pak? Ini berapa ratusan. Kalau di jejeran nanti jenengan di yang Wiryo Winoto itu. Oh, itu ada iya, iya. bentuk kayak gini. Nggih, nggih. Wiryo Winoto ya. Adiknya Semua Jiningrat. semua Jiningrat ini. Iya. Oke. Ini
makam sebelah barat Kanjeng Raden Tumenggung Joyoningrat. Kita melihat ada makam, dilihat dari struktur dan bentuk makamnya. Makam ini merupakan makam tahun 1800-an akhir dan berada tepat di sisi barat makam KRT Joyoningrat. Ya. Ini berarti mungkin juga usianya lebih muda banget. Lebih muda, jauh lebih muda ketimbang KRT Joyoningrat. Ini saja karena dia diletakkan berdekatan, bisa jadi beliau-beliau ini pada masanya hidup pada masa beliau tapi usianya masih sangat muda. Kemudian meninggal di era-era 1800-an akhir. Nisan 1800-an akhir ya? Ya. Pola satu batu, kuat kemungkinan makam ini makam yang lebih muda lagi Daripada yang yang situ. Bisa jadi ini 1900 awal. Bisa jadi. 1900 awal ya? Ya, Ini? bisa 1900 awal, tapi lebih kuat 1800 akhir juga ada. Oh iya. Kurang ageng. Dua empat kok? 24 24 meter. Enggak, ini Oh, ya lebarnya. Senti. Iya. Oh, Lebar kasih pun. Ini adalah umpak Masjid Al-Musahidin KRT Joyoningrat 2 yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian juga sudah tidak digunakan, dan satu yang diperkirakan sebagai umpak Serambi. Ini jika kita lihat dari usia masjid juga umpak dari tahun 1700-an, yang mana umpak ini bentuknya sangat besar ya. Ini dia memiliki satu pelipit di bawah dan dengan dua tingkat. Artinya kalau bentuk ompaknya sebesar ini berarti masjidnya merupakan memang benar-benar masjid agung ya. Masjid agung yang bercirikan masjid tua sebagaimana umumnya masjid-masjid di Jawa. Nah, kita lestarikan, jaga benda-benda ini supaya tetap menjadi bagian dari sejarah Islam di sekitar Magelang ini. Demikian. Ya, masjidnya pernah dikatakan bahwa sebagai apa, Mas? Masjid anugerah kan? Ya, masjidnya sendiri saat ini berstatus sebagai masjid anugerah dalam. Hanya saja tadi karena sudah direnovasi dan menjadi bentuk baru, sehingga ompak-ompak ini tidak lagi dipakai dan kayunya juga tidak lagi dipakai. Harapan kita ompak-ompak ini tetap kita jaga. Jika memungkinkan juga dibangunkan kembali gitu. Jika memungkinkan. Namun sangat mungkin, Mas, karena yang dimplangi itu Disuruh kembalikan seperti semula. Iya. Jika nanti keraton memerintahkan untuk dikembalikan seperti semula, maka paling tidak ompak-ompak ini menjadi dasar untuk kita kembalikan kembali ke tempatnya. Artinya apa? Artinya kita memberikan jejak sejarah Islam. Ini bukan persoalan sejarah apapun, tapi sejarah Islam sebagai pusat dari peradaban di wilayah ini. Ini ukir-ukiran ini adalah kaligrafi Jawa yang pembacaannya adalah Muhammad. Ya, mim ha, mim dal, ini juga mim ha, mim dal. Sehingga ompak-ompak ini merupakan ukiran, merupakan benda yang diukir dengan hiasan, yang hiasan itu dibaca dengan dengan bacaan Muhammad. Artinya apa? Artinya bahwa ompak ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah songgoning jagat. Sehingga kalau dan jumlahnya 4 ya, jumlahnya 4. Artinya kiblat papat itu yang nyonggo adalah Kanjeng Nabi. Begitu
Itulah cara orang Muslim di tanah Jawa mengungkapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Kita melihatnya, tapi kita tidak menyaksikannya. Iya. Kita lestarikan, jaga untuk menjadi jejak, menceritakan jejak kepada anak-anak cucu kita bahwa sejak dulu mbah-mbah kita, leluhur kita sudah menyatakan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Ini gambaran Masjid Al-Musyahidin KRT Jayaningrat 2 yang terletak di Keradenan Serumbung. Dulu masih ada kolamnya, yaitu Segaran. Segaran. Nah, kenapa kok ada kolam di sini? Orang-orang hari ini menganggapnya itu untuk cuci kaki. Tapi sebenarnya dalam konsep ulama-ulama di Jawa, masjid dikelilingi segaran atau ada kolam nyatu dengan masjid untuk menunjukkan bahwasannya singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Sebagaimana ayat di Quran yang bercerita bahwa singgasananya Gusti Allah itu di atas air. Nah, karena ketidaktahuan banyak orang, akhirnya banyak masjid-masjid dengan kolam-kolamnya, dan kolamnya sekarang ditutup. Ya, ini mungkin bagian dari apa yang harus kita lestarikan untuk anak-anak kita, bahwa sejak dulu para pendahulu kita itu sudah menerapkan Quran tanpa kita sadari. Seperti cinta Nabi tidak tahu tadi ya. Iya. Ya. Kolam berarti kan artinya memang masjid-masjid tua, masjid sepuh. Salokannya teng mriki nggih, Pak? Nggih. Nggih, nggih. Mriko. Mriko nggih. Nggih. Sane kan. Berarti riyen saking kali nggih mlebet nggih. Mili. Mili. Medal mriki, kok selokan iki? Nggih, dalem mriki. Iya, biasanya nanti dia masuk ke sini nanti ke sini lagi, turun sebagai apa namanya? Airnya berganti lewat kali. Lewat kali. Terus ini yang ini makam ya? Iya, ini makam. Ya, makam. Makam sama. Memang anu sokone setunggal nggih di Serambi itu ya. Nggih, niki lho. Nggih, Serambi ini menika ingkang tengah joglo, nggih. Nggih, niki Serambinipun. Nggih, Serambinipun. Menika mboten sakonipun nika tembok menika. Nggih. Serambi sebelah kiri. Berarti saka Serambi namung setunggal nggih. Nggih. Iya. Berarti pas itu. Pompaknya pas Mas ya. Pak ya, tanggal 5 ya. Pas. Gerbang masjid wonten mriki Wonten mau. mriki menika nggih. Nika lurus sampean menika. Lale nitani mriki. Lurus napa? Lurus napa? Niki nggih peripik pramuka niku wonten pergi mriki. Oh, mergi. Mriki wonten masjid sing mriki wonten makam mriki. Niki pertigaan berarti kadosan. Mboten niki pintu gerbang masjid. Nggih. Margi wonten mriki langsung mlebet makam. Iki pertigaan wonten nika. Oh, nggih. Gerbang masjid. Mriki persawahan nopo. Tapi anu, Mas tasih meningi nggih. Jadi kalau masjid tasih saka Sekawan, Oh, tasih. Tasih nggih? Nggih, tasih. nek niki dibangun dipugar tahun pintenan kinten-kinten. Ini awal 80-an menika. Nggih. Dados saka guru ingkang ompak nika bekasipun mriki nggih.